Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Subekya atau biasa dipanggil Memet. Saya dari mahasiswa STKW semester 12. Agak jauh. Lah, ini kan Mas, dari tanggal 1 ya? Ya, tanggal 1. Sampean pameran Solo ini. Nah, ini pameran dalam rangka apa Mas? Pameran ini saya selenggarakan dalam rangka tugas akhir atau teman-teman yang bukan di kesenian itu menyebutnya skripsi. Tapi kalau di kesenian kan dinamakan tugas akhir untuk pengkaryaan. Dalam rangka itu sih. Nah, ini kan biasanya kan per kanvas ini satu-satu. Iya. Jadi sampean kok membuat ruang sebetulnya ini karya sing opo? Dari konsep saya ingin membuat ruang ini karena yang saya usung ini lukisan respon ruang, Mas. Jadi ingin memperdalam rasa atau pesan yang saya sampaikan. Saya membuat ruang ini itu untuk mengepres gerak seseorang, karena saya di karya ini tuh yang saya ungkapkan, yang saya munculkan itu rasa sesak. Karena tema yang saya ambil atau konsep yang saya ambil ini dari rasa traumatik karena tenggelam. Gitu, Mas. Nah, ini kan langsung didelok teko background sampean ini kan iku Mas. Bukan yang dikuas kayak ada ya. Iya. Nah, ini ya apa sebenarnya? Ini penciptaan. Ini aku menggunakan teknik Suminagashi ya. Teknik kuno marbling atau teknik kuno marmer di era kerajaan siapa ya? Saya itu kurang, karena di buku sendiri kurang tahu, Mas. Ini di eranya kerajaan siapa itu belum tahu. Pokoknya ini teknik kuno orang Jepang. Masyarakat Jepang, teknik para samurai untuk membuat background atau tulisan dari kerajaan yang dibuat untuk mengantarkan surat-surat itu. Nah, itu. Kayak batik jumput enggak? Kalau batik jumput sih bukan, Mas. Karena beda teknik. Soalnya kalau batik jumput sendiri itu tekniknya menggunakan ikat. Kalau di sini itu enggak, Mas. Tekniknya itu menggunakan sifat minyak. Nah, itu dengan air. Jadi goresan-goresan atau motif yang ada di sini itu terbentuk oleh angin, air dengan minyak. Nanti prosesnya ya apa? Kok iso ana air, ana minyak? Karena teknik Suminagashi itu teknik celup, Mas. Jadi cat itu ditaruh di permukaan air, lalu direkam oleh kanvas, dicelupkan. Caranya dengan seperti itu. Kayak stiker motor biasa ya? Ya, lebih tepatnya WTP, Mas. Water Transfer Printing. Kesulitannya kayak teknik iki? Kalau di teknik ini kesulitannya itu karena teknik ini itu termasuk teknik lobo art. Ini teknik yang paling rendah, Mas. Jadi kesulitannya itu lebih seni kebetulan. Jadi kita nggak bisa harus seperti ini karena ada sifat minyak dan air yang tidak bisa menyatu. Itu, Mas. Kok iso milih teknik iki, Mas? Kan wis jelas iki nggak iso diperkirakan. Iya. Terus apa memang pingin menggali sesuatu tentang sifat air dan minyak itu? Iya, Mas. Karena menurutku sifat air dan minyak itu sangat berhubungan dengan aku terhadap traumaku. Karena traumaku itu kan tenggelam, toh, Mas. Tenggelam di laut saat memancing. Lah, di sini aku sendiri hobiku itu memancing, Mas. Jadi trauma
dengan memancing itu kan sangat berlawanan tuh mas, trauma tenggelam kan. Tapi saya pikir trauma saya itu bisa diobati dengan memancing juga. Jadi memancing itu trauma, tapi bisa diobati dengan cara memancing ketraumaan itu. Nah, Ya, terinspirasi ambil apa sampai akhirnya memilih untuk menciptakan ruang? ya terinspirasi saat kejadian itu mas. Mungkin ini kenapa saya ruang? Karena orang tenggelam itu pasti ada di dalam mas. Itu ini ruang ini saya gambarkan sebagai ombak atau air yang ada, yang apa ya, ada sayanya di dalamnya gitu loh. Ono nggak sih Mas artis yang akhirnya menginspirasi sampean gawe mungkin iki sok digawe deh. Nah itu awalnya dari semester baru-baru mas, baru-baru masuk di STKW sendiri, saya itu ambil abstrak mas. Yang saya sukai itu karya Pollock, Oh ya. Jackson Pollock, melukis tanpa menggunakan kuas. Ya. Oh. Tapi selain sing gede-gede gini Mas ya. Iya mas. Biasanya sampean gawe karya sing ya apa? Ada sih Atau yang, memang mesti modelannya abstrak ini. ya kebanyakan abstrak semua. Kenapa kok iso memilih abstrak Mas? Kan akeh wong sing wong-wong ku sing delok sing sawah, delok padi, sampean Iya. kok memilih abstrak. Karena menurut saya itu kalau apa ya, estetika itu nggak harus tentang keindahan. Karena menurut saya itu estetika itu walaupun sakit, kesakitan saya menurut saya itu indah, saya angkat mas. Gitu mas. Makanya saya lebih apa ya, tidak mengejar objek, lebih mengejar ekspresi saya yang saya ingin luapkan itu. Pemilihan warna yang didominasi merah Mas. Kan laut itu antara biru sampai gelap. Ya, Tapi sampean kok memilih merah. karena saya itu mas, ada studi nirmana, bahasa ungkap untuk visualisasi. Itu saya akhirnya memutuskan untuk memilih warna merah dengan hitam. Ya. Itu karena sifat merah itu mempunyai sifat berani dan semangat mas. Kalau yang di hitamnya itu saya pilih itu lebih ke kelamnya, naas, kejadian naas lah. Sik ta. Sampean mancing opo isih tenggelam niku? Pada waktu itu mas, saya itu kan karena domisili saya orang Sidoarjo, yang notabene kebanyakan teman-teman saya itu suka memancing. Nah itu saya itu pada waktu itu diajak mas, ayo kita mancing ke Laut Selatan. Laut Selatan kan beda dong dengan Laut Jawa mas. Laut Selatan yang ombaknya segitu besar. Saya itu nggak ada pikiran buruk awalnya mas. Kita memancing, ternyata itu teman saya kan sudah mempunyai sejenis aplikasi untuk apa ya, prediksi ombak atau cuaca lah pada waktu itu. Ternyata aplikasi itu berbeda dengan kehendak Tuhan mas. Kehendak Tuhan ternyata mendung pada waktu itu mas, mendung, ombak besar. Dan pada saat itu saya ada 8 orang, di antaranya itu 4 orang yang bisa berenang, yang 4 nggak bisa mas, karena yang 2 ini marinir. Teman saya memancing, yang 2 ini nakoda sama anaknya, nakoda kapal itu. Udah mas, pada waktu ada gelombang besar, awalnya itu biasa-biasa aja mas. Saya itu nggak terlalu memikirkan kejadian-kejadian yang apa ya, naas lah, atau kejadian yang kelam-kelam itu enggak. Saya positive thinking pada waktu itu. Ternyata Tuhan berkehendak lain.
ada gelombang besar yang menabrak, akhirnya terbaliklah perahu itu. Dan di situ itu nggak ada mas alat safety buat pemancing itu. Adanya itu cuma jurigen mas. Akhirnya saya itu pada waktu tenggelam, yang saya nggak bisa berenang mas, otomatis itu saya apa ya, gopo mas. Gopo itu modelnya ya apa ya, ya wis kayak tergesa-gesa. Aman mas. Sigiru kono aku yang Surabaya. Iya. Wis gopo lah mas. Nah, itu akhirnya saya itu ini sifat merah saya ini yang keluar. Semangat untuk menggapai sesuatu apa yang ada untuk bertahan hidup mas. Pada waktu itu sampai perahu tersebut bisa digulingkan seperti semula, bisa dibalikkan. Itu mas. Ini gimana? Sejak kapan mulai tertarik ambil seni rupa? Mungkin mas ya, kalau menyadarinya itu saat setelah lulus mas, setelah lulus sekolah tahun 2015-an. Kalau suka menggambar, berkesenian itu udah dari kecil sih mas. Tapi menyadarinya bahwasannya, oh ini loh tempatku, itu di era 2015-an sampai 2016. Ketika saya bervespa, nggak pulang 2 tahun, terus ketemu temen yang Vespaan, orang isi juga, isi Jogja, terus ngobrol, ketemu teman saya juga yang pengajar seni di satu sanggar di Probolinggo sama di Bali. Nah, itu akhirnya saya menyadari, oh bahwasanya mungkin saya ini yang orangnya tidak mau diatur, mungkin letaknya itu di sini, gitu mas. Tapi keluarga ono sing nak kesenian mas? Enggak mas. Sampean tok? Ya. Awalnya juga itu ada apa ya? Ada penolakan dari keluarga. Seperti apa ya? Umumnya lah mas. Bahwasannya kalau kamu masuk di kesenian itu mau jadi apa besok? Tapi kita kan orang-orang yang enggak takut itu mas. Percaya akan ketuhanan. Bahwasannya Tuhan itu rezekinya banyak. Makanya saya memilih yo tak los saya mas. Wong Tuhan niku soge kok. Ya betul sih. Gini mas, pertanyaan terakhir ini. Pasca tugas akhir ini, pasca pameran tunggal ini, apa harapan atau apa tujuan selanjutnya mas? Kalau harapan saya sendiri itu mas, ingin sih maksudnya memajukan kesenian di Jawa Timur, karena di Jawa Timur itu sangat apa ya, awam gitu mas. Lain di kota Jogja yang di Jawa Tengah, kalau di Jawa Barat Bandung, kalau di DKI ya Jakarta itu kan tempatnya orang berkesenian. Kalau di Jawa Timur sendiri sulit mas diterimanya orang berkesenian itu. Itu yang membuat apa ya, keinginan saya untuk bahwasannya Jawa Timur itu bisa kok berkesenian gitu mas. Kalau untuk yang akan datang sih sementara tak ikut sih mas, membuat suatu gebrakan-gebrakan untuk adik kelas juga sih. Iya. Ya mas, suwun mas, wis mampir nak kupu tarung iki mas. Oke mas, makasih.